Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halija Putriyani, NPM 163186167. Saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah SA Farmasi Fisika kelas B. Tugas materi yang saya akan jelaskan tentang HLB, Gibson Absorption, potensi zeta pada mata kuliah Farmasi Fisika. Yang pertama tentang HLB. HLB itu singkatan dari hydrophile, lipophile, balance. Adalah nilai untuk mengukur efisien surfaktan. Surfaktannya itu ionik. Prinsip HLB yaitu semakin tinggi HLB maka semakin hidrofilik, polar, larut air, zat tersebut. Sebaliknya semakin rendah nilai HLB maka semakin lipofilik, non-polar, larut minyak, zat tersebut. Griffin ialah orang pertama yang merancang suatu skala sembarang dari berbagai HLB. HLB ialah ukuran empiris untuk mengetahui hubungan antara gugus hidrofilik dan hidrofobik pada suatu surfaktan. HLB merupakan nilai yang bergantung pada perbandingan antara rantai hidrofilik dan lipofilik suatu molekul surfaktan. Semakin panjang rantai hidrofilik maka semakin tinggi nilai HLB. Sebaliknya, semakin panjang rantai lipofilik maka semakin rendah nilai HLB-nya. Selanjutnya, surfaktan dengan nilai HLB rendah larut dalam minyak dan meningkatkan emulsi air dalam minyak. Sebaliknya, surfaktan dengan nilai HLB tinggi larut dalam air dan meningkatkan emulsi minyak dalam air. Setiap jenis surfaktan memiliki nilai HLB yang berbeda-beda. Oleh karenanya, dalam penggunaan surfaktan perlu diketahui pula cara menghitung HLB sesuai dengan HLB yang dibutuhkan. Agar emulsi menjadi baik, maka diperlukan nilai HLB yang cocok. Kisaran HLB dan penggunanya 4-6 pengemulsi untuk air dalam minyak, 7-9 senyawa pembasah, 8-18 pengemulsi untuk minyak dalam air, 13-15 deterjen, 10-18 solubilizer memudahkan kelarutan senyawa. Yang kedua, Gibbs absorption. Gibbs absorption adalah persamaan yang digunakan untuk menghubungkan perubahan konsentrasi komponen yang bersentuh dengan permukaan dengan perubahan tegangan permukaan yang menghasilkan perubahan yang sesuai dalam energi permukaan. Ada surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah. Surfaktan berguna dalam mengurangi tekanan antara muka antar partikel zat padat. Hubungan terkait dengan surfaktan adalah memberikan Gibbs absorption. Surfaktan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cair. Pembasah dan membantu memindahkan fase cair dan akan terjadi pembasahan. Semakin kecil sudut kontak artinya zat tersebut semakin mudah dibasahi. Tanah menolak air adalah hidrofobik, disebut fenomena hidrofobia. Hidrofobia disebabkan oleh pembusukan bahan organik yang menyebabkan mikroorganisme penumpukan lapisan yang melapisi tanah saat air ditambahkan ke tanah. Molekul tetap berada di lapisan yang menciptakan tetesan. Ini menunjukkan kerja pada pembasah tanah digunakan untuk memperbaiki efek dari adsorpsi dan membantu dalam penyerapan air oleh tanah kering. Saat surfaktan dalam air ditambahkan ke tanah kering, ekor hidrofobik yang diinginkan surfaktan akan tertarik ke permukaan hidrofobik tanah hingga tanah kering akan mampu menyerapkan air yang meningkatkan pergerakan air ke dalam tanah. Hubungan yang terkait dengan surfaktan adalah memberikan Gibbs absorption, yaitu persamaan yang mengukur jumlah surfaktan yang diserapkan per satu luas dari perhitungan tegangan permukaan akibat garam kering, menghasilkan pengurangan erosi tanah pada tanaman yang menghasilkan pencucian bahan kimia pertanian dan surfaktan pestisida yang terkait dengan absorpsi banyak digunakan dalam bahan kimia, industri, pertanian, dan surfaktan yang dilihat dari pengoboran lumpur, pemulihan minyak, kontrol lingkungan, proses pemisahan, dan industri perminyakan. Yang ketiga, potensial zeta. Potensial zeta adalah parameter muatan listrik antara partikel koloid. Nilai potensial zeta berbanding terbalik dengan kecenderungan partikel berinteraksi.
Untuk sediaan sistem dispersi, nilai potensial zeta ini sangat berperan untuk menentukan kestabilan dari suatu sediaan sistem dispersi. Yang pada tatapannya nilai zeta potensial berbanding lurus dengan kestabilan suatu sistem dispersi. Secara teoritis, konsep potensial zeta dijelaskan dalam teori DLTO. Teori ini dikembalikan oleh ilmuwan Derjaguin, Landau, Perway, dan Opperbeek pada tahun 1940 bahwa stabilitas dispersi koloid tergantung pada potensial zeta. Potensial zeta menunjukkan tingkatan tolak-menolak antara partikel yang bermuatan sama yang saling berdekatan. Contoh penerapan teori DLTO dan zeta potensial pada suspensi yaitu penambahan elektrolit. Penambahan elektrolit pada suspensi menyebabkan potensial zeta ditambah berkurang. Bila penambahan elektrolit dilanjutkan potensial zeta menjadi 0 dan kemudian peningkatan ke arah negatif, hal ini akan menyebabkan sediaan mentasi dapat terdepokulasi kembali. Selanjutnya, kegunaan potensial zeta yaitu ada pertama itu untuk mengetahui kestabilan suatu larutan, yang kedua untuk memprediksi morfologi permukaan suatu partikel, yang ketiga itu untuk mengetahui muatan permukaan atau surface charge. Sekianlah tugas penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.